Jumlah sanggah total sebanyak 997 dengan rincian sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hani Azza, channel informasi dan kepegawaian. Bagi teman-teman yang berstatus sebagai tenaga honorer, baik yang berdinas di lembaga pendidikan, instansi kesehatan, maupun berbagai instansi pemerintah lainnya, berikut kami sampaikan pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Simak videonya sampai tuntas dan jangan skip-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Hasil verifikasi pasca sanggah seleksi administrasi penerimaan P3K periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Menindaklanjuti hasil verifikasi pasca sanggah pada seleksi administrasi penerimaan P3K periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut. Jumlah sanggah total sebanyak 997 dengan rincian sebagai berikut, yaitu A untuk P3K tenaga teknis, B. P3K tenaga kesehatan, C. P3K guru. Jadi totalnya 997. Untuk P3K tenaga teknis, sanggah diterima sebanyak 616. Kemudian sanggah ditolak sebanyak 337. Untuk P3K tenaga kesehatan, sanggah diterima tidak ada atau 0. Kemudian sanggah ditolak 1. Jadi P3K tenaga kesehatan yang mengajukan sanggah adalah 1 orang saja. Kemudian untuk P3K guru, sanggah diterima sebanyak 131 dan sanggah ditolak sebanyak 12. Poin kedua, jawaban terhadap sanggahan pelamar dapat dilihat melalui akun. Ini akunnya. Untuk poin 2 ini adalah akun masing-masing pelamar. Jadi jawaban sanggahan sudah bisa dilihat di akun masing-masing pelamar. Poin ketiga, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Alasan sanggahan dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, melainkan dari verifikator. Itu bisa diajukan sanggah. Pada proses masa sanggah, pelamar tidak dapat digunakan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. Daftar nama pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi penerimaan P3K periode 1 tahun 2024 sebagaimana terlampir. Jadi nanti di bawah bisa dilihat nama-nama yang MS dan TMS. Kemudian poin 5, peserta yang dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dengan jadwal dan tempat ujian yang akan diinformasikan lebih lanjut. Yang poin ke-6, pelamar yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi, yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pemberkasan, dan penetapan nomor induk P3K. Berarti yang sudah memiliki nomor induk P3K berarti dinyatakan lulus. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta secara otomatis pelamar dianggap gugur atau tidak lulus. Untuk penjelasan poin ke-6 ini, maksudnya adalah jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen pada pelamar P3K, maka pelamar dianggap gugur atau tidak lulus. Semoga saja tidak ada ya. Untuk poin ke-7, pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di link sebagai berikut ini. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipakai adalah informasi terakhir, dan jadwal seleksi kompetensi akan diinformasikan lebih lanjut menyesuaikan dengan kebijakan panitia seleksi nasional. Ini adalah informasi langsung dari Gubernur Jawa Timur. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini adalah nama peserta P3K yang dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi penerimaan P3K periode 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Ada nomor peserta, nama, kemudian keterangan. Di sini ada nomor peserta, kemudian namanya siapa, keterangan yang tercantum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ini segini banyaknya, bisa dicek sendiri nanti. Barangkali mau melihat punya teman, bisa dicari sendiri di sini. Caranya adalah dengan menekan Ctrl F. Nah, akan tampil di bawah seperti ini. Kemudian ketikkan namanya, misalkan Widodo. Lalu tekan Enter.
Kemudian akan muncul opsi-opsi yang memiliki sesuai dengan kata kunci tersebut. Misalkan ada namanya Robi, tinggal ganti saja di sini. Robi. Nah, ini ada Robi. Silakan kalian cek sendiri nama-nama yang ada di sini ini masuk dalam kategori memenuhi syarat ataukah tidak memenuhi syarat. Untuk memiliki dokumen tersebut kalian harus masuk ke link ini. Ini nanti saya sertakan di kolom deskripsi, kalian download sendiri ya. Tapi ini hanya berlaku untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya, itu mohon maaf, yang saya share di sini hanya data di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini linknya di blog seperti ini, kemudian klik kanan, pilih copy text, kemudian masuk ke browser, buka tab baru, klik kanan, pilih paste and go. Maka kita akan diarahkan ke halaman BKD Provinsi Jawa Timur. Kemudian kalian pilih ini, pengumuman P3K. Atau jika ingin melihat yang lain, silahkan, monggo. Namun saya di sini mau menunjukkan file yang saya sebutkan tadi. Klik pengumuman P3K. Kemudian ini informasi yang saya share tadi di daftar paling atas. Kemudian klik pengumuman hasil verifikasi pasca sangga seleksi administrasi penerimaan P3K periode 1 tahun 2024. Ini silakan klik tombol download. Nah, jika muncul seperti ini, tanpa di-download pun sebenarnya juga bisa. Kalian tinggal Ctrl F, ini muncul di atas ini, cari dalam dokumen. Ketikkan seperti saya tadi mencontohkan, misalkan Widodo, maka akan muncul sendiri. Namun jika kalian ingin mendownload, silahkan klik tombol download. Begitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, silakan dicari namanya. Bagi yang pada aplikasi tidak muncul keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat belum muncul, maka kalian bisa mencoba cara ini. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Dan yang tidak memenuhi syarat, jangan berkecil hati. Tetap optimis, semoga tahun depan ada harapan baru, khususnya bagi teman-teman yang sudah masuk pada database BKN. Tetap beraktivitas seperti biasa, ikhlas berkarya, insya Allah akan membawa hasil. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.